Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Khalid Rahman. Dan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar studi Islam. Dosennya Bapak Restu Ananda. Judulnya adalah Sejarah Perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Awal mula masuknya Islam di Kalimantan Selatan. Perkembangan Islam di Kalimantan Selatan tidak terlepas dari sejarahnya yang dimulai ketika tergesernya pengaruh Hindu-Buddha di wilayah Nusantara, terkhusus di Kalimantan Selatan. Seperti di tahun 1526, Sultan Suryansyah mendirikan Kesultanan Banjar, masuk agama Islam dengan perjanjian yang dibentuk oleh Kerajaan Demak yang saat itu memiliki pengaruh Islam. Sebelum masuknya Islam di Kalimantan Selatan, ada kerajaan-kerajaan yang merupakan kerajaan Hindu, diantaranya negara Daha, negara Dipa dan kerajaan Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sang penyebar Islam di Kalimantan Selatan. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abu Bakar bin Abdul Rashid Al-Banjari Asy-Syafi'i Al-Asy'ari adalah seorang ulama juga wali yang sangat berpengaruh di Kalimantan Selatan, terlebih di Indonesia. Beliau ketika di masa kecil sudah dibekali ilmu agama, kemudian ketika dewasa, beliau belajar di Mekah dan Madinah selama 40 tahun atau 35 tahun. Selain itu, beliau juga melahirkan karya-karya yang sangat gemari oleh masyarakat muslim di Kalimantan Selatan. Di antaranya adalah kitab Sabilal Muhtadin yang berfokus kepada mazhab fikih Syafi'i, kitab Tuhfatur Raghibin yang membahas tauhid, dan masih banyak karya beliau yang lebih dari itu. Kemudian berikutnya ada Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Beliau merupakan ulama yang sezaman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang disebut dengan Datu Kelampayan. Dikenal dengan Datu Nafis, beliau juga memiliki jasa yang sangat berpengaruh terutama di bidang tasawuf. Beliau menyebarkan Islam di daerah Kalimantan Selatan, terutama di daerah Kalua. Di samping itu, beliaulah yang menyebarkan ajaran tarekat Samaniyah di wilayah Kalimantan Selatan dan memiliki karya yang dimana karya tersebut tidak bisa dipelajari oleh sembarang orang. Di antaranya adalah kitab Durrun Nafis. Masuk Islamnya Sultan Suryansyah. Di saat perebutan wilayah antara Raden Samudra dengan Raden Temanggung, peperangan Raden Samudra itu dimenangkan berkat bantuan Kerajaan Demak. Karena dibantu oleh Kerajaan Demak, maka ada perjanjian di antara Raden Samudra dengan Raja Demak yang yaitu masuk Islam dan menjadikan Islam sebagai agama resmi di wilayah Banjar Lama atau Kuin. Maka dari itu dikenallah Raden Samudra sebagai Sultan Suryansyah oleh orang Arab. Kemudian Sultan Suryansyah mengislamkan keluarganya secara bertahap, mendirikan masjid yang berisikan namanya, kemudian meninggal dan dikubur di tempat yang tidak jauh dari masjidnya. Ada tambahan yaitu seseorang yang membimbingnya dalam keislaman adalah Syekh Khotib Dayyan. Jaringan dakwah Islam di Kalimantan Selatan. Dakwah Islam di Kalimantan Selatan saat itu berjalan intensif baik di perkotaan, pedesaan maupun pedalaman. Dicatat bahwa ada pendakwa dari Demak, diantaranya adalah Malik Ibrahim, Imam Santoso, Habib Marwan Mujahid Malik, Rangga Ali Basyah, Santri Umar, dan Imam Bukhari. Setelah itu ada beberapa masjid-masjid di Kalimantan Selatan yang diyakini bersejarah dan menjadi saksi tentang masuknya Islam di Kalimantan Selatan. Di antaranya adalah Masjid Keramat Pelajau Barabai, Masjid Sungai Banar Alabioh, dan kemungkinan juga Masjid Pusaka Banualawas, Pasar Arba Tabalong, dan masjid-masjid tua lainnya. Ada tokoh-tokoh pendidikan Islam di Kalimantan Selatan, yaitu pertama Tuan Guru Haji Abdul Rashid Armuntai, pendidikan Pusat Pendidikan Islam di Muntai yang bernama Roshidiyah Khalidiyah atau disebut Rakha. Kemudian ada Tuan Guru Haji Mahfuz Amin, yaitu pendiri Pondok Pesantren Ibnu Amin di Pamangki. Kemudian Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, seorang wali yang sangat masyhur di Kalimantan Selatan bahkan di Indonesia. Sejarah lembaga pendidikan Islam di Kalimantan Selatan. Ketika Kesultanan Banjar dibubarkan oleh Belanda, Martapura merupakan kota pusat pendidikan ilmu-ilmu agama di Kalimantan Selatan dan bekas kekuasaan Kesultanan Banjar, Kalteng, dan sebagian kecil Kaltim. Di antaranya di dalam pagar terdapat pendidikan Islam yang berfokus kepada dakwah ke daerah-daerah, diantaranya lahir para pendakwah dari dalam pagar.
Pondok Pesantren Darussalam Martapura sebagai pesantren pertama di Kalimantan Selatan. Pondok Pesantren Darussalam berdiri 14 Juli 1914 di Martapura, Kalimantan Selatan. Kiai Haji Jamaluddin, salah seorang ulama terkemuka pada saat itu, adalah pendiri sekaligus pemimpin pertama pesantren Darussalam. Berlokasi di Jalan KHM Kashful Anwar, Pasayangan, Martapura. Pondok pesantren tersebut memiliki peran penting bagi sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Pondok pesantren Darussalam kemudian menjadi acuan bagi perkembangan pesantren-pesantren yang lain kemudian berdiri di provinsi tersebut. Oke, karena ada yang meminta kata-kata hari ini, mungkin saya akan berikan sebuah kata-kata. Pagi hari burung bernyanyi, mentari bersinar hangat terasa. Doaku panjat setulus hati agar sehat, berkah dan selalu selamat senantiasa. Minta halal, minta ridho, minta maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.